Ya pemirsa, nah di depan saya ini saya sudah akan hadirkan kepada Anda, inilah gambaran kira-kira situasi mudik di tahun 2023. Kenapa saya pilih gerbang tol pemirsa? Karena jalur darat lah yang saat ini begitu dikhawatirkan akan macet total di mudik 2023. Ada alasannya pemirsa, karena memang masyarakat Indonesia mayoritas menggunakan jalur darat untuk mudik. Ini mulai dari penggunaan mobil pribadi, ataukah juga mudik menggunakan motor, ataukah juga menggunakan transportasi umum seperti bus pemirsa. Ada kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi sebenarnya jangan khawatir juga kita ya, mulai dari one way, kontraflow, ataupun juga ganjil genap. Tapi yang jadi pertanyaan adalah seberapa efektif pemirsa tiga kebijakan tadi dan kebijakan-kebijakan lainnya untuk mengurai macet di mudik 2023. Kita tahu bahwa banyak yang sudah menahan diri 2 tahun lebih pemirsa untuk tidak pulang ke kampung halaman. Apalagi kan sudah ada relaksasi kebijakan pandemi COVID-19. Diprediksi, wah ini seperti ayam keluar kandang ya. Akan bebas semuanya akan mudik di tahun 2023. Siapkah pemerintah? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One, pengamat transportasi kita Pak Darmaning Tias sudah hadir bersama saya di sini. Selamat malam Pak Darmaning Tias. Dan saya juga sudah bersama dengan Sekjen DPP Organda, ini Pak Ateng. Selamat malam. Selamat malam. Baik Bapak-Bapak, sambil nanti saya akan menunggu dari jubir Kementerian Perhubungan, saya mungkin ingin ke Pak Darmaning Tias dulu. Pak, apakah kekhawatiran saya berlebihan untuk mudik 2023 kemungkinan besar akan macet, ataukah mungkin secara data ini memang akan terjadi mengingat orang akan mudik banyak di tahun 2023. Banyak yang menahan diri 2 tahun belakangan, seperti apa Pak? Sebetulnya menahan dirinya sudah berkurang tahun lalu. Ya. Jadi tahun ini saya kira tidak akan jauh berbeda dengan 2019. Jadi kalau saya pedomannya 2019. Mungkin saya sedikit komentar terhadap data-data yang berkembang sekarang ini ya. Kan hasil survei itu mengatakan 123 juta pergerakan. Yang dari Jabodetabek ada 18 juta gitu ya. Nah sebetulnya mungkin ini yang dimaksud itu adalah pergerakan seluruh Indonesia. Jadi yang di Jakarta dugaan saya ya batasannya adalah 2019. Kalau 18 juta misalnya, penduduk Jabodetabek itu kan total ada 28 juta. Kalau 18 juta itu berarti 64%-nya. Saya kira nggak mungkin. Ya. Jadi kemungkinannya akan mudik itu dari 28 juta itu sekitar 40%-nya. Kalau 40%-nya saya kira masih agak make sense. Jadi itu kira-kira ya sekali lagi bandingannya 2019 Ya. gitulah. Bahwa akan macet itu sudah pasti karena sudah pasti ya. Karena volume kalau orang transport itu kan gampang. Satu ruas jalan itu normalnya isi berapa. Kalau ketika isinya dalam satu waktu tertentu itu melebihi kapasitas tentu akan menimbulkan kemacetan. Jadi kalau soal kemacetan itu tidak mungkin terelakkan. Yang paling penting adalah pemerintah bisa membagi atau mendistribusikan arus kendaraan itu tidak hanya di tol saja, tetapi juga di Pantura, jalur tengah, dan jalur selatan. Cuma jalur selatan ini meskipun sudah dicoba dipromosikan, belum banyak menarik perhatian dari masyarakat. Kecenderungan masyarakat itu akan menggunakan jalur tol. Baik. Nah ini yang saya kira titik macetnya itu justru di jalur tol. Oke, sekarang saya ke Ibu Adita dulu, Pak Darmaning Tias, jubir dari Kementerian Perhubungan. Ibu Adita, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam juga Pak Tias, Pak Ateng. Selamat malam. Ya, Ya. selamat. Sekarang saya ke Ibu Adita, kalau dari Pak Darmaning Tias memprediksi sebenarnya tidak akan drastis lah membludaknya seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Tapi kalau dari Kementerian Perhubungan ini seperti apa? Mengingat di 2023 ini kan sudah terjadi pelonggaran kebijakan prokes dan juga pembatasan. Apakah benar-benar 2023 mudiknya ini akan diprediksi lebih ramai dibandingkan tahun sebelumnya? Bagaimana Ibu Adita?
Ya, kalau lebih ramai dari sebelumnya, kami pastikan akan lebih ramai, ya. Karena memang situasinya sudah berbeda dengan tahun lalu. Dan dari hasil survei kami juga, mengapa kemudian masyarakat ingin melakukan perjalanan, itu antara lain karena mereka merasa secara ekonomi ini sudah jauh lebih baik dari tahun lalu. Kemudian juga karena PPKM sudah dicabut. Dan juga situasi dari pandemi COVID sendiri juga dirasa sudah lebih baik dari tahun lalu, ya. Dan kalau tujuan mudik atau tujuan perjalanan ini sebenarnya memang tidak semata-mata mudik, ya. Ada sebagian dari anggota masyarakat ini memang bepergian untuk liburan. Jadi kalau tadi Pak Tias menyampaikan yang mudik mungkin tidak terlalu banyak atau 40-an%, ya yang berjalan untuk tidak mudik atau hanya untuk liburan itu juga ternyata banyak, cukup besar. Jadi angka yang kami peroleh dari survei ini memang prediksi, ya. Tetapi tentu kita harus jadikan acuan untuk melakukan persiapan agar tidak terjadi seperti tahun lalu, ya. Perlu kita akui tahun lalu itu ada beberapa hal yang kemudian menimbulkan kepadatan, yang menimbulkan juga komplain dari masyarakat. Ya tentu hal-hal tersebut harus kita bisa atasi tahun ini. Dan angka tadi seberapapun itu besarnya tetap akan kita jadikan patokan untuk melakukan persiapan. Gitu. Ya, ditahan dulu Ibu Adita sebelum saya ke Pak Ateng. Mungkin sekarang saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat situasi di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada Rusdi yang siap mengabarkan dari sana. Rusdi, malam hari ini di sana seperti apa kondisinya? Silahkan. Dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang pada saat saya mudik melalui Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai terlihat, di mana memang sejak pagi tadi saya sempat bertemu serta berbicara serta mewawancarai penumpang dan mereka rata-rata ingin memudik ke kampung halaman. Nah, ini pemudik ini merupakan para pelajar atau mahasiswa yang sudah mendapatkan libur ingin pulang ke kampung halamannya, yang di mana memang kebanyakan mereka rata-rata sudah 2 tahun tidak pulang ke kampung halaman. Namun begitu Caca, mereka mengeluhkan dengan mulai merangkak naiknya harga tiket, di mana kenaikan itu berkisar antara 10 hingga 20%. Dan untuk di Bandara Soekarno-Hatta ini pergerakan penumpang memang masih cukup signifikan, di mana memang jika kemarin di angka 88.000, hari ini kurang lebih ada pergerakan penumpang berkisar antara 80.000. Hal ini dikarenakan memang kemarin merupakan hari cuti bersama atau libur besar yang merupakan weekend, sehingga hari ini sedikit lebih menurun. Namun begitu, dapat dipastikan pergerakan penumpang akan mulai meningkat H-7 menjelang Lebaran. Demikian saja. Terima kasih Rusdi mengabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Ateng ini, mengingat ada 2 pandangan ya bahwa ia akan ada peningkatan akan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Itu kalau kita melihat secara akumulasi ya dengan kendaraan pribadi atau juga transportasi umum. Yang menggunakan transportasi umum seperti apa Pak Ateng? Akan melembludak ataukah justru menurun? Kan banyak orang pengen mudik ke kampung bawa mobil pribadi. Sesaat lagi.